Halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Iwayan Eka Darmawan dari Pusat Penelitian Oceanografi LIPI. Saya adalah peneliti mangrove. Mangrove itu sebuah hutan yang makmur di tepi pantai yang sangat panas gitu. Jadi mangrove itu adalah dari jauh mungkin masih kelihatan kurang bagus. Nah, misalnya seperti ini. Di daerah kota besar, mangrove itu selalu identik dengan yang namanya sampah. Kemudian juga baunya atau aromanya juga kurang oke gitu. Kalau misalnya kita lewat di depan mangrove itu sendiri. Kenapa ya hutan mangrove itu bisa dikatakan sebuah hutan yang sangat makmur? Jadi banyak identik juga masyarakat yang belum paham tentang istilah bakau ini sendiri. Banyak yang menyebutkan bahwa hutan bakau, tapi sebetulnya itu adalah mangrove karena bakau itu sendiri merupakan satu dari kelompok dari mangrove itu sendiri gitu, yang biasanya dikenal dengan nama Rhizopora. Jadi ini adalah Rhizopora. Jadi kenapa orang lebih kenal istilah bakau atau bangko atau mangi-mangi atau kor kalau di Papua ya, biasanya bahasa Biak itu dibilang kor. Itu karena memang sebaran jenis ini di Indonesia itu sangat luas gitu, sangat hampir di semua tempat itu ada jenis dari grup Rhizopora ini. Jadi sedangkan untuk jenis-jenis lain mungkin ada di satu tempat ada, di satu tempat nggak ada gitu. Jadi makanya masyarakat lebih mengenal atau mengeneralisir mangrove itu sebagai bakau. Bahkan di KBBI pun belum ada istilah yang namanya mangrove gitu. Ada istilah yang namanya bakau saja. Di mangrove itu ada yang banyak sekali yang cantik-cantik. Jadi tidak hanya bakau itu sendiri, tapi juga jenis-jenis lainnya. Ada yang warna merah seperti ini, kemudian ada yang seperti yang ada di belakang saya. Di dunia itu ada lebih dari 50 jenis dari mangrove itu sendiri. Di Indonesia sendiri bahkan ada lebih dari 40 jenis spesies mangrove yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah baru mangrove yang sejati. Mangrove sejati itu adalah yang benar-benar mangrove gitu, yang hanya ditemukan di daerah mangrove. Nah, di mana kita bisa menemukannya? Nah, sebelum kita melanjut ke sana, mungkin ini adalah satu keunikan dari mangrove itu sendiri. Jadi mereka memiliki berbagai macam tipe akar, jadi bentuk-bentuk akarnya sangat beragam. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang mampir atau main ke daerah mangrove, itu akan menemui jenis-jenis akar seperti ini. Nah, kemudian ini yang keunikan yang kedua, itu adalah mangrove itu, khususnya pada jenis Rhizoporaceae ya, kelompok Rhizopora, kelompok bakau tadi, mereka itu sudah memelihara, tanda kutip ya, yang dewasa itu sudah memelihara anaknya dan membesarkan anaknya lebih dulu ketika masih di dalam induknya. Berbeda dengan tumbuhan lain, mereka akan melepas. Kalau tumbuhan lain kan melepaskan bijinya, kemudian disebarkan oleh burung, angin, dan segala macam. Kalau ini yang menyebarkannya itu adalah air laut gitu. Jadi mereka karena kondisinya sangat ekstrim gitu, sangat kurang oke gitu di pinggir pantai gitu ya, dan dinamikanya sangat tinggi, maka mereka harus menyiapkan amunisi atau menyiapkan anak-anaknya atau melatih, tanda kutip ya, melatih anak-anaknya benar-benar bisa untuk beradaptasi di lingkungan, dan mereka diberi waktu hanya 3 minggu. Jadi setelah lepas dari induknya, mengambang-ambang 3 minggu di air laut, kemudian mereka harus mencari substrat atau tempat yang keren lah ya untuk hidup gitu, yang pas mereka untuk hidup dan menghindari dari bahaya-bahaya yang ada di lingkungan. Nah, bagaimana kalau mangrove-nya tadi kita mangrove-nya atau lahan mangrove-nya kita konversi atau kita alih gunakan atau kita ganti fungsinya menjadi bangunan, menjadi jalan, menjadi apa? Nah, anak-anak ini tidak akan ada pilihan. Jadi 3 minggu itu ya nggak ada gunanya gitu. Walaupun dia beranak, gitu, tidak ada gunanya, dia tidak akan bisa membesarkan anaknya, itu tidak akan bisa menjadi besar gitu. Jadi inilah salah satu kenapa kita harus menjaga mangrove, karena kita tadi cinta alam ya, jatuh cinta lagi kepada alam. Kemudian di mana kita menemukan mangrove ya di daerah pasang surut. Jadi selama daratan itu masih kena air laut dan lingkungannya itu cukup landai,
kemudian substratnya mungkin nanti ada variasi. Di situ kita bisa menemukan mangrove itu sendiri. Mangrove itu bisa tumbuh pada pantai-pantai yang berpasir, kemudian juga bisa tumbuh pada substrat yang berlumpur, kemudian mereka juga bisa tumbuh pada substrat-substrat yang berbatu. Jadi cukup strong ya, cukup kuat lah mangrove ini. Di mana saja sih ada mangrove di dunia ini gitu. Nah, sebagian besar mangrove itu ada di daerah tropis, sebagian besar ya. Dan ketika bumi ini dibelah menjadi dua, ketika Afrika menjadi pembelahnya ya, dibelah secara vertikal, maka ada dua bagian mangrove. Ada mangrove yang ada di bagian barat, jadi ada film Amerika lah ya, jadi mangrove versi Amerika kita bilang gitu, dan Afrika bagian barat, dan juga ada mangrove di bagian Indian Ocean sama West Pacific. Jadi ada yang bilang Indo-West Pacific. Nah, mangrove yang berada di bagian ini, Indo-West Pacific yang tadi kita sampaikan, di bagian Indonesia ini yang memiliki luasan mangrove yang lebih tinggi, dan keanekaragaman jenis mangrove-nya juga sangat tinggi. Kita bisa lihat di dalam grafik ini ya. Asia Tenggara khususnya itu memiliki kelimpahan jenis mangrove yang sangat tinggi. Indonesia itu merupakan negara dengan mangrove yang paling luas di dunia. Jadi kita bisa bayangkan bahwa Indonesia itu memiliki proporsi dari mangrove global itu adalah 22,6% atau sekitar 23% lah, atau seperempat mangrove di dunia itu ada di Indonesia. Apa sih fungsi dari mangrove itu? Mangrove itu bisa menjadi rumah bagi biota-biota laut atau hewan-hewan terestrial, atau juga burung-burung gitu. Jadi memang mangrove ini merupakan satu rumah yang dihuni oleh bermacam-macam kelas biota ya. Jadi dari yang terbang, dari yang merayap, dari yang merangkak, dari yang menyelam, dari yang di bawah tanah, ya, banyak pokoknya. Jadi inilah keunggulan dari mangrove itu sendiri. Kenapa bisa banyak seperti itu? Karena mangrove itu sendiri, tumbuhan mangrove itu sendiri itu sebagai produsen utama. Produsen itu artinya yang memproduksi makanan utama di dalam ekosistem. Ketika hutan mangrove itu ada, mereka akan menghasilkan daun-daun mangrove ini, kemudian mereka juga akan daun-daun tersebut akan membusuk ataupun secara segar akan dikonsumsi dan membentuk satu kesatuan yang kompleks itu antara mereka itu. Dan inilah yang kita sebut sebagai jejaring makanan lah kalau istilah ilmiahnya, dan kunci utamanya ada di tumbuhan mangrove-nya. Biota-biota ini biasanya juga ada yang bernilai ekonomis yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, seperti udang, ikan, kepiting, mungkin lobster juga ada di mangrove. Dan mangrove itu memberikan manfaat perlindungan terhadap tsunami, gelombang besar, dan pohonnya itu memang harus kita jaga untuk bisa melindungi pemukiman yang ada di sebelahnya mangrove itu sendiri. Nah, ada beberapa hal unik yang kita temukan di lapangan, bahwa sampah-sampah yang teman-teman buang mungkin ya, plastik dan segala macamnya itu terperangkap di dalam mangrove. Jadi mangrove itu merangkap si sampah sehingga pantai itu menjadi lebih bersih. Sedangkan pantai atau daerah yang tidak ada mangrove-nya itu, dan khususnya pada daerah perkotaan, itu sampah-sampahnya itu akan berserakan di tepi pantai, dan ini memang masih tergantung dari arus. Nah, mangrove yang sehat, seagrass-nya sehat, maka biotanya juga sehat, dan terumbu karang juga akan sehat. Jadi itulah pentingnya kita menjaga mangrove. Kemudian mangrove juga bisa ketika misalnya pabrik memproduksi gas polusi ya, yang biasanya disebut gas rumah kaca atau CO2, CH pada segala macam. Nah, khusus CO2 yang menyebabkan pemanasan global itu akan diserap oleh mangrove. Dan ini adalah beberapa hal penting yang bisa manusia ya, komunitas atau masyarakat sekitar bisa peroleh dari keberadaan mangrove itu sendiri. Jadi intinya adalah mangrove ketika dipelihara itu jauh lebih menguntungkan dibanding kita potong atau kita cut atau kita bersihkan menjadi tambak udang contohnya gitu. Jadi itu mindset yang bisa kita tanamkan sekarang.
Kemudian ini tadi yang saya sampaikan bahwa mangrove bisa dijadikan tempat rekreasi, banyak ini sekarang di Bali di mana-mana sudah ada, bahkan di Biak di pulau kecil itu pun ada seperti ini, dan itu sangat indah gitu, suara-suara burung dan segala macam itu yang memang relaxing banget gitu. Nah ini juga sebagai yang pencinta kuliner juga wajib mencoba ini. Kayaknya sekarang sudah mulai banyak ini di Jawa, di Bali, atau di mana-mana juga sudah mulai banyak, dan walaupun masih terkendala di keberlanjutan bahan, biasanya sangat mudah. Ada yang dalam bentuk sirup, juga ada yang menjadi masker, ada selai, kemudian ada roti, tepung, dan segala macam. Ini bisa jadi tepung, bisa jadi kerupuk, dan itu memang sangat kreatif sekali. Nah, bagaimana status mangrove saat ini? Status mangrove saat ini itu cukup terancam ya, terancam khususnya di Asia Tenggara dan Indonesia sendiri selalu mengalami penurunan lah intinya. Dan penurunan itu di Indonesia itu di daerah Southeast Asia ya, atau di daerah Asia Tenggara itu banyak dimanfaatkan sebagai sebuah komoditas. Jadi ditebang kemudian dijadikan sebuah komoditas, dan bahkan ada yang non produktif. Nah ini salah satunya. Kemudian ini juga hasil penelitian saya juga. Jadi tahun 2000 sebelah kiri itu 2011, sebelah kanan 2020, jadi 2021, jadi 10 tahun sudah hilang lah. Siapa sih yang harus bertanggung jawab terhadap kondisi mangrove di Indonesia, atau di Indonesia lah ya pada khususnya, atau di daerah masing-masing lah. Jadi bukan hanya seorang ilmuwan, dan bukan hanya government, tapi juga teman-teman yang memiliki komunitas, kemudian NGO, dan citizen scientist yang bergerak individual pun bisa memberikan kontribusi terhadap kelestarian mangrove ini sendiri. Bagaimana caranya? Pertama itu bisa dengan sharing topik seperti inilah gitu, yang kepada teman-teman. Jadi kita kemarin habis dapat pencerahan lah tentang mangrove, tentang kondisi mangrove, tentang manfaat dari mangrove itu sendiri. Nah ini kita bicarakan dengan teman-teman kita di sebelah kita segala macam. Ini juga salah satu kontribusi gitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang kedua, mungkin teman-teman yang punya waktu bisa masuk atau mendirikan bahkan sebuah mangrove komunitas gitu. Misalnya sekarang ada kesempatan segala macam, ada banyak lah komunitas sekarang, bisa masuk di sana, bisa join di sana, bahkan bisa ngasih funding buat mereka. Itu juga syukur banget, itu bisa menjadi salah satu kontribusi terhadap kelestarian mangrove. Kemudian do something gitu, jadi lakukan sesuatu. Saya kalau misalnya ada komunitas yang melakukan sesuatu, kita ikut aja gitu, kita join, kita gabung, misalnya penanaman mangrove di daerah mana dan segala macam. Dan itu ini akan menjadi kontribusi kita walaupun kecil terhadap pelestarian mangrove di daerah kita masing-masing gitu. Nah, jadi ada beberapa kontribusi tadi, itu misalnya bisa melaksanakan restorasi atau pengembalian fungsi yang mangrove yang sudah ada atau yang rusak gitu. Kemudian juga kadang itu ada menambahkan luasan mangrove di area potensial gitu. Tapi kadang-kadang juga ada yang kurang pas gitu menanam mangrove pada daerah seagrass gitu, atau rumput laut lah tanda kutip ya. Nah kita juga bisa berkontribusi di dalam monitoring gitu, monitoring baik sebagai komunitas, baik sebagai NGO, baik sebagai individual citizen scientist untuk berkontribusi dalam pengumpulan database mangrove di Indonesia atau di lokasi masing-masing dilakukan dengan benar. Mungkin saya ada beberapa acuan juga untuk melakukan ini, dan di LIPI sendiri kami sebetulnya sudah membuat sebuah platform yang bisa digunakan oleh siapapun gitu. Jadi platform ini bisa bermanfaat untuk mencatat, melakukan monitoring lah itu ya. Monmang itu yang kita kenal dengan istilah Monmang yang kita publish tahun 2020. Jadi Monmang ini singkatan dari monitoring mangrove. Jadi ya bikin aja singkatannya. Dan di sini fungsinya bukan hanya mengambil data,
tapi juga bisa membantu menginterpretasikan kondisi mangrove yang ada di tempat teman-teman. Jadi kalau mangrove-nya jelek, dibilang jelek sama Momang gitu aja. Dan dia fungsinya banyak gitu. Jadi selain fungsi umum, fungsi yang memang monitoring yang memang sangat dimudahkan. Nah, pada tahun 2021 ini kami sedang mengupgrade Momang ini, dan mungkin hampir selesai di beberapa item seperti carbon storage, protractor, database, dan segala macam sudah selesai. Nah, nanti juga kami akan melengkapi Momang ini dengan yang namanya species determination, atau dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi teman-teman tinggal menggunakan smartphone seperti menggunakan Momang kan di berbasis smartphone, itu bisa tinggal foto aja daunnya, sudah ketahuan jenisnya apa gitu. Jadi ini sebagai sarana edukasi bisa, sebagai sarana monitoring bisa, ekoturism, teman-teman yang membuat rekreasi, daerah rekreasi juga bisa menggunakan Momang ini. Jadi bisa disarankan download Momang, install Momang di perangkatnya ketika masuk ke area konservasi atau area rekreasi. Itu sangat menarik untuk membuat sebuah game atau segala pun dengan Momang, misalnya kuis atau segala macam, bisa menggunakan Momang ini gitu. Jadi banyaklah fungsinya selain untuk monitoring tadi gitu. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa, kalau ingin info lebih banyak, bisa tanya ke saya. Nah, jadi sebetulnya walaupun ini kehalang kepala saya, jadi sebetulnya itu semua orang itu bisa berkontribusi dalam pelestarian mangrove, bisa. Jadi tidak hanya saya atau teman-teman saya di LIPI saja sebagai saintis yang berkontribusi dalam pelestarian mangrove, tapi teman-teman di sini ya dalam webinar ini juga memiliki bisa mampu berkontribusi. Ya itu tadi dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi, talk, kemudian join and do something. Nah, dengan ini presentasi ini saya akhiri. Sekian, terima kasih atas atensinya. Selamat sore.